Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Ariel Haq Yanendra dengan NIM 220523611226 dari Prodi S1 Teknik Sipil. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana langkah-langkah pengoperasian aplikasi SAP 2000 dalam membuat persoalan mekanika statis tertentu dengan studi kasus yang telah tertera. Baik, untuk studi kasus telah terpampang di sini sebuah struktur rangka batang dengan beban sebesar 10 kg, force terletak di 4 titik buhul dan 2 tumpuan. Kemudian arah beban vertikal ke bawah, kemudian panjang betang sebesar 15,75 meter, kemudian ada tumpuan sendi dan tumpuan roll di sebelah kiri dan kanan, dan yang terakhir dengan sudut sebesar 55 derajat. Baik, tujuan daripada pengoperasian aplikasi ini, yang pertama, bagaimana cara kerja, langkah kerja membuat struktur batang struktur rangka batang sesuai dengan studi kasus yang ada. Kemudian setelah membuat, menganalisis reaksi tumpuan, gaya normal, gaya geser, dan momen pada struktur batang tersebut. Langsung saja kita masuk ke aplikasi SAP 2000. Pertama, tahap yang pertama adalah kita membuat atau menggambar struktur batang. Pertama, klik file, new model, tunggu beberapa saat hingga muncul Windows atau panel baru. Nah, ketika sudah muncul, yang pertama kali adalah kita menentukan satuan atau units di kolom default units. Kali ini sesuai dengan studi kasus yang ada, memakai satuan kilogram force, meter, dan C. Kemudian untuk template-nya kita pilih grid only, lalu klik OK. Lalu akan muncul dua jendela. Yang sebelah kiri adalah jendela atau proyeksi dari 2 dimensi, dan yang sebelah kanan adalah yang 3 dimensi. Pada studi kasus kali ini proyeksi 3 dimensi tidak digunakan, jadi bisa langsung di close. Baik, ke tahap selanjutnya adalah kemudian kita menentukan grid. Sebelum kita menggambar, kita menentukan ukuran grid terlebih dahulu dengan cara klik kanan, edit grid data, klik modify atau modify garing show system. Pada studi kasus kali ini sumbu Y tidak dipakai, maka bisa kita langsung hapus semua, klik delete. Dan untuk ukuran dari batangnya kita memakai 5,25 meter ya. Dihapus terlebih dahulu, lalu klik add sebanyak grid D. Ketika kita klik add, maka akan otomatis menambahkan kelipatan dari 5,25. Kemudian untuk sumbu Z kita hapus terlebih dahulu, kita memakai sebesar 7,4978 meter ya.
kemudian klik OK, klik OK lagi. Maka untuk grids yang pertama kali ditampilkan tadi akan menghilang. Untuk memperlihatkannya kembali, karena kita tadi memakai sumbu X dan Z, langsung saja kita klik icon set exit view. Nah, maka akan muncul grid baru dengan ukuran yang berbeda dari yang sebelumnya. Lalu lanjut ke tahap berikutnya adalah kita menggambar struktur rangka batang dengan cara bisa dengan langsung mengklik draw frame atau kabel di sebelah kiri, atau bisa juga dengan klik draw frame, kabel atau tendon, sama saja. Kemudian kita buat sesuai dengan studi kasus yang telah tertera. Baik, untuk cara membuat menggambarnya sendiri tidak boleh, harus satu-satu, tidak boleh langsung dari titik A ke D. Baik, untuk rangka batangnya sudah jadi sesuai dengan studi kasus. Langkah selanjutnya adalah kita harus menambahkan tumpuan. Studi kasus untuk tumpuan sebelah kiri yaitu tumpuan sendi, dan sebelah kanan adalah tumpuan roll. Dengan cara klik assign, join, restraints, pilih restraints. Kemudian sesuai dengan studi kasus yang ada. Untuk tumpuan sendi berada di sebelah kiri, kita klik terlebih dahulu titiknya, klik tumpuan, lalu klik apply. Kemudian untuk roll kita menggunakan yang ini, icon ini, klik titiknya lalu klik apply, lalu klik OK untuk menyelesaikan. Baik, untuk dua tumpuan sudah tertampil di sini. Langkah selanjutnya adalah menambahkan beban dengan letak beban sesuai dengan studi kasus yang telah tertera seperti tadi, yaitu di setiap titik buhul dari rangka batang. Jumlah 4 dengan cara klik assign, join loads, forces. Kita geser terlebih dahulu. Untuk bebannya adalah mengarah ke bawah ya, mengarah ke bawah sumbu Z. Jadi yang akan kita isi yaitu pada kolom force global Z dengan sebesar minus 10. Mengapa minus 10? Karena arahnya ke bawah. Karena ke bawah berarti minus. Kemudian kita tentukan titik buhul yang akan kita berikan beban dengan sesuai studi kasus. Kita klik terlebih dahulu, kemudian kita klik apply, lalu klik OK. Untuk beban sudah tertampil di sini. Baik, selesai untuk penggambaran dari struktur batang. Kemudian kita beralih ke analisis gaya di rangka batang ini. Sesuai dengan studi kasus, kita akan menganalisis reaksi tumpuan, gaya normal, dan juga gaya geser, dan juga momen. Untuk yang pertama kali kita lakukan sebelum kita ke reaksi tumpuan, untuk pertama kali kita blok dahulu semua objek, lalu klik define, load patterns. Untuk self wake, kolom self wake multiplier kita isi kosong, kemudian klik modify load pattern, kemudian klik OK. Lanjut pada tab
assign, kita pilih frame release partial fixity, kita pilih momen 33, kita centang semua. Untuk kolom ini tetap kosong, klik apply, lalu klik OK. Kemudian analyze, set analyze option, kita pilih exit plan, kita klik OK, kemudian kita klik run. Untuk case name model tidak kita run, jadi kita klik do not run case sampai action dari ini berubah menjadi do not run. Kemudian kita run now, kita save file terlebih dahulu, klik save, tunggu hingga proses analisisnya selesai. Kemudian kita klik done, dan inilah hasil dari analisis tadi. Untuk bentuknya sudah berubah, namun kita tidak tahu berapa besaran dari gaya tersebut atau gaya yang ditimbulkan dari beban tadi. Untuk menampilkannya adalah yang pertama untuk reaksi tumpuan, yaitu dengan cara klik display, show force stresses, klik joints, lalu klik OK. Maka akan ditampilkan reaksi tumpuan dari titik A dan titik D tadi, yaitu sebesar untuk tumpuan sendi sebesar 20 dan tumpuan roll sebesar 20 juga. Kemudian kita lanjut, kita ingin melihat nilai dari gaya normal. Seperti dengan studi kasus tadi, reaksi tumbuhan sudah. Yang kedua adalah gaya normal. Untuk gaya normal, caranya untuk memperlihatkan menampilkan gaya normal dari rangka batang ini adalah dengan cara display, show force atau stresses, klik frame cable tendons. Di menu ini kita pilih axial force, atau bahasa Indonesia adalah gaya aksial atau gaya normal. Centang show values, lalu klik apply, lalu klik OK. Maka akan tertampil besaran dari gaya normal di setiap titik, di setiap batang. Kemudian kita lanjut ke gaya geser. Caranya adalah kurang lebih sama seperti cara menampilkan gaya normal tadi. Klik display, show force stresses, frame cable tendons. Lalu untuk gaya geser kita pilih shear 2 strip 2, lalu klik apply, lalu klik OK. Dan untuk gaya geser tidak ada atau 0 karena tidak terjadi gaya geser. Kemudian kita lanjut, yang terakhir adalah memperlihatkan momen dari struktur batang. Caranya kurang lebih sama seperti tadi. Lalu untuk momen kita pilih momen 3 strip momen, 3 strip 3, lalu klik apply. Klik OK. Jika tidak ada gaya atau grafik yang terlihat, tandanya adalah bahwa di struktur rangka batang ini tidak timbul momen dari rangka batang ini karena disebabkan tidak ada gaya horizontal yang terdapat di rangka batang ini. Yang ada hanyalah gaya vertikal yang menyebabkan gaya aksial. Baik,
cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sebelum itu kita save terlebih dahulu project kita. Untuk save-nya kita di dokumen dengan nama project Rangka Batang. Kita klik save. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.